Ada beberapa kasus yang mungkin dia tidak baik-baik saja. Mungkin dari aspek biologisnya, atau mungkin dari faktor internalnya, atau faktor eksternalnya, atau support systemnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Ruang Nyaman Bercerita Lab Smart EduTech Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Magelang, edisi EduHealth. Bareng aku, Afifah Agustina. Hari ini kita bakal ngobrol tentang topik yang dekat sekali dengan kehidupan kita seorang mahasiswa, yaitu sehat jiwa sampai wisuda. Kenapa topik ini menjadi penting teman-teman? Karena perjalanan menuju wisuda itu bukan hanya tentang nilai, tugas, atau skripsi, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menjadi waras, bahagia, dan punya keseimbangan antara pikiran dan perasaan. Nah, lewat obrolan kita kali ini, kita akan bahas gimana caranya menjaga kesehatan jiwa agar bisa tetap kuat dan sampai pada momen wisuda. Tentunya kali ini aku nggak sendirian, ditemenin sama tamu kita yang istimewa sekali, Ibu Nerd Sambodo Sriandi Pinilih, spesialis keperawatan jiwa. Halo semuanya. Baik, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, bahagia, dan tetap semangat. Oke, baik sekali. Ibu, sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih dalam, boleh dong kita kenalan dulu? Boleh banget. Harus itu. Iya, kalau boleh tahu Ibu dari fakultas mana nih Bu? Panggil saja saya Bu Pipin, ya, Iya. biar lebih mudah, tidak terlalu Oke. panjang, dan itu nama yang panggilan yang saya sukai. Oke. Bu Pipin sebagai staf pengajar, dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang, dan khususnya di Departemen Keperawatan Jiwa. Oke, biasanya Ibu mengajar di bidang apa Bu? Spesialisasinya di keperawatan jiwa, khususnya adalah di keperawatan jiwa komunitas. Oke, kalau boleh tahu nih Bu, Ibu aktif di organisasi apa aja Bu? Selain mengajar, Ibu juga masuk di dalam komunitas, ya, komunitas peduli skizofrenia Indonesia, khususnya untuk Simpul Magelang Raya, jadi meliputi kabupaten dan kota Magelang. Kemudian juga selain itu sebagai koordinator untuk wilayah Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia untuk ekskarsi dan Kedu, meliputi Temanggung, Magelang, Purworejo, Kebumen, Wonosobo, dan seperti itu. Oke, wah menarik sekali teman-teman semua. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk datang dan ngobrol-ngobrol Dengan bareng senang kita. hati ngobrol-ngobrol kesehatan jiwa selalu membuat kita menjadi lebih semangat. Gitu ya. Oke, nah teman-teman langsung aja kita masuk ke obrolan kita kali ini, yaitu sehat jiwa sampai wisuda. Nah Bu, kalau kita bicara mengenai sehat jiwa sampai wisuda, apa sih makna sehat jiwa sebagai mahasiswa? Iya, kita sering aware terhadap kesehatan fisik, ya. Perawatan diri, kemudian tentang kesehatan, menjaga kesehatan, kemudian tentang sakit atau ketidaknyamanan tubuh itu seringnya kita aware-nya ke fisik, ya kan? Padahal perlu diingat bahwa tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa, ya. Kemudian kita ingat juga bahwa antara fisik, antara biologis fisik, kemudian psikologis, kemudian sosial itu tidak bisa dipisahkan. Sehingga kita harus membuat porsi yang seimbang, begitu ya. Kita sehat fisiknya, kita sehat jiwanya. Karena ternyata antara pikiran, perasaan, kemudian perilaku itu saling terkoneksi. Tidak bisa dipisah, manusia itu sistem. Satu terganggu, yang lain pasti akan terganggu. Satu itu menonjol, yang satu ini terlalu tinggi, misalnya terlalu porsinya terlalu dominan, yang lain pasti akan ada yang turun menyesuaikan. Nah, seperti itu. Jadi kenapa isu kesehatan jiwa itu sangat penting, seperti di lagu Indonesia Raya, paham ya? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Lah, itu bukan bangunlah badannya, tapi jiwanya dan badannya. Jadi harus seimbang, balance antara keduanya, karena manusia itu sebuah sistem yang saling terpengaruhi, tidak bisa dipisah-pisahkan, seperti itu. Oke, baik. Nah Bu, kadang kita sebagai mahasiswa itu kan
dapat tuntutan yang banyak nih Bu, dari tugas-tugas, mungkin dari organisasi atau dari kehidupan, kita sehari-hari. Nah, gimana sih Bu kita mengenali, kalau misalnya diri kita ini sudah nggak sehat gitu Bu secara mental? Iya. Pertama, sebelum saya jelaskan tentang bagaimana menjaga kesehatan mental pada mahasiswa khususnya, kita perlu ketahui, semakin bertambah usia, itu akan beban tanggung jawab dan perannya akan bertambah. Secara otomatis, tentu saja akan butuh penyesuaian, adaptasi, dan ketahanan baik itu fisik maupun mental menjadi harusnya lebih kuat, seperti itu ya. Tetapi ada adalah karena sekarang kecenderungan seseorang itu mengalami gangguan jiwa atau permasalahan kesehatan jiwa itu semakin lebih mudah. Kalau dahulu itu kesehatan jiwa seperti stres itu adalah miliknya orang-orang tua ya kan. Iya, Orang betul. yang sudah kerja, sudah dewasa, sudah berumah tangga. Semakin ke sini berdasarkan hasil riset ternyata ditemukan bahwa kasus-kasus awal itu sudah terdeteksi sejak usia remaja. Sehingga berbagai kasus yang muncul belakangan ini yang viral itu kan menjadi bidikan kita harus membahas nih terutama di mahasiswa apakah betul hanya skripsi saja yang menyebabkan Iya. mereka stres gitu. Padahal itu adalah bagian dari target akademik yang sudah diketahui ketika kamu daftar kuliah kan Iya. kamu sudah tahu bahwa tugas akhir itu pasti ada gitu kan. Sehingga ketika semester 1 itu mahasiswa sudah dipersiapkan atau sudah mulai belajar untuk mendeteksi selama perkuliahan apakah dia baik-baik saja. Karena kalau stres atau kondisi mental itu tidak selalu dalam kondisi 100% sehat atau 100% selalu tidak sehat gitu, enggak. Tapi dia selalu dinamis, bergerak karena setiap hari kita mendapatkan stresor Iya. atau penyebab stres. Sehingga untuk mendeteksinya tentu saja yang pertama adalah orang yang paling dekat dengan dia siapa? Apakah keluarganya, apakah teman di kelasnya, ataukah dosen yang masuk ke kelasnya, dosen pembimbing akademika, dosen yang sedang mengampu mata kuliahkah? Itu mengenali adanya perubahan seperti itu. Pertama yang paling mudah dikenali perubahan perilaku nih, ya kan? Kalau perasaan kan kita siapa yang bisa nebak juga? Iya, Dalamnya lautan tidak ada perubahan. Nah, jadi dari perilakunya kemudian berubah menjadi lebih pendiam yang tadinya tidak atau menjadi lebih lebih mudah sensitif, mudah marah, kemudian menjadi sedih, wajahnya sedih, kemudian menjadi kurang sehat, sering ada keluhan fisik seperti asam lambungnya naik nih, atau kemudian pucat, mudah sakit, tidak masuk kuliah, sering kemudian apa namanya membolos, kemudian tugasnya tidak selesai padahal sebelumnya tidak seperti itu kan sebuah pertanda. Iya. Nah, tapi memang untuk masalah kesehatan mental ini seperti fenomena gunung es, antara yang mudah dikenali perilakunya dengan yang tidak dikenali oleh orang lain itu lebih banyak yang tidak itu. Sehingga kan perlu sosialisasikan, kemudian juga dideteksi oleh teman adik-adik mahasiswa itu untuk mengenali dirinya. Karena kalau dia tidak mengenali bahwa dia butuh bantuan, mau cari bantuan apa? Terkadang orang lain itu sudah mendeteksi bahwa mahasiswa tersebut butuh bantuan, ternyata dia menyangkal atau karena tidak menyadari, bukan bermaksud menutupi atau berbohong, tapi karena dia tidak mengenali dirinya sendiri kalau dia punya ketidaknyamanan psikologis yang perlu dibantu. Kemudian juga ada stigma. Terkadang orang kalau ngomongin, jangankan profesional kesehatan jiwa ya, ketemu guru bimbingan konseling aja, atau dipanggil oleh dosen gitu ya, karena ada permasalahan, itu pasti kan rasanya sudah nggak nyaman. Iya, betul sekali. Sepertinya itu seolah-olah masalah yang besar gitu, padahal ternyata hanya untuk dibantu, untuk sharing, untuk berbagi emosi, menyampaikan keluhan. Nah, seperti itu terkadang kemudian mahasiswa tahunya tidak masuk, kemudian tugas tidak selesai, ternyata setelah ditelusur, setelah di interview, ketika didekati ternyata ada permasalahan psikologis, ketidaknyamanan yang perlu dibantu, seperti itu. Jadi cara mengenalinya yaitu tadi, kita sosialisasikan, setelah itu kita deteksi ya. Jadi ada alat ukur untuk mendeteksi. Dan itu bisa rutin. Ya, bisa rutin, bisa 30 hari sekali, bisa 2 minggu sekali, kalau bisa juga nanti 6 bulan sekali, itu ada alat ukur untuk mengetahui apakah kita psikologisnya baik-baik saja.
Nah, seperti itu. Jadi jangan cuma berat badan aja ya. Berat badan aja kita nimbang tiap pagi ya kan. Ternyata psikologis juga perlu secara rutin untuk kita deteksi. Dan untuk kita deteksi kalau ternyata kita skornya ya, oh ternyata saya mengalami ketidaknyamanan, saya deteksi ternyata saya butuh bantuan nih. Nah, terus yang kedua tuh, namanya kalau datang ke dokter kulit ya, perawatan wajah, dokter gigi untuk merapikan gigi, kemudian dokter yang fisik enteng-enteng aja kan, nggak masalah kan, Nggak malu asik-asik gitu ya, aja, Bu? asik-asik aja. Tapi coba deh kalau kita terus, ayo ketemu Bu Pipin ngobrol dengan perawat spesialis jiwa, ke psikolog, ke psikiater itu kayak, aduh aib nih nanti keluar semua sedosa-dosanya ketahuan. Kan itu masalahnya kan. Jadi seperti itu stigmanya. Jadi kita dianggap kayak kalau sudah ketemu kita itu kayak permasalahannya tuh bakalan panjang, bakalan heboh, bakalan malu-maluin. Nah, itu yang perlu kita beritahu bahwa tidak semua yang kita treatment, kita bantu itu selalu berada pada posisi yang kondisinya sangat berat. Jadi nanti masalah kesehatan jiwa ini ada yang ringan, yang sehari-hari nih, kalau mau ujian itu kan Iya, cemas, betul. menyusun skripsi tidak belum disetujui, belum konsul, baru mau rencana konsul itu sudah cemas dulu. Iya, deg-degan sudah rasanya, Bu. ya. Terus itu kan bibit kok jadi malas ke kampus ya, kayak gitu, kehilangan minat ya. Jadi malas bersosialisasi ya, itu kan sudah tanda-tanda gitu. Jadi harus temukan kenapa dan harus ada solusi. Jangan nanti ditunggu aja, juga nanti lama-lama juga ini hilang sendiri. Tapi iya kalau kemudian cepat untuk waktu ada perbaikan. Kalau tidak kan nanti menjadi lebih penanganannya harus ke profesional kesehatan. Oke. Nah, Bu, tadi kan kita ngomongin support system nih ya, Bu. Support system yang harus peka sama keadaan lingkungan sekitarnya gitu. Nah, sebenarnya seberapa penting sih, Bu, peran support system itu terhadap seseorang atau mahasiswa yang punya gangguan mental itu, Bu? Ya. Jadi kan kalau kita berada di sebuah organisasi atau lembaga, sudah masuk mendaftar, punya nomor, kalau ibu berarti kan punya nomor induk kepegawaian, kalau mahasiswa punya nomor induk untuk mahasiswa gitu kan. Artinya kan kita sudah menjadi bagian sebuah sistem, sebuah keluarga gitu. Artinya semua yang berada di dalamnya, sivitas akademika yang ada di Universitas Muhammadiyah Magelang ini semuanya memiliki peran penting untuk membuat orang lain nyaman, ya, dosen ke mahasiswa, termasuk mahasiswa ke dosen, mahasiswa ke temannya. Nah itu semuanya itu memiliki perannya. Dari masing-masing dari diri kita itu harus berkontribusi positif, ya. Kemudian saling memberikan support. Seperti intinya begini, perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan, ya. Siapa tahu ucapan kita itu tidak melukai fisik tapi melukai batinnya, kan kita nggak tahu ya, ngasal loh. Jadi memberi ungkapan, kemudian bercandakah itu, ngomongkah itu, kan kita tidak tahu apakah kata-kata kita yang mana yang itu sebagai bagian dari luka batin orang lain. Sehingga kita sama-sama belajar ya, kita harus semangat teman-teman di Universitas Muhammadiyah Magelang ini atau seluruh mahasiswa beserta sivitas akademika itu bersemangat untuk belajar bagaimana caranya berinteraksi yang baik dengan orang lain. Dan selain itu juga bagaimana kita membuat benteng pertahanan diri itu yang lebih sehat mental gitu. Kan adaptasi nanti bisa berubah jadi lebih bagus gitu. Nah, Bu, kalau misalnya ada seorang mahasiswa nih, dia udah ngerasa kayak, oh ini aku sepertinya ada tanda-tanda jiwaku agak kurang sehat gitu, Bu. Nah, sebagai mahasiswa itu apa yang bisa mereka lakukan untuk ini, Bu, mengontrol hal tersebut? Ya, berarti ada dua hal yang Ibu perlu garis besarkan ya. Yang pertama itu adalah masing-masing kita itu harus bisa stand up. Artinya memiliki coping mekanisme pertahanan diri yang bagus. Jadi mekanisme pertahanan diri yang bagus. Ya, coping mekanisme yang bagus. Dan itu tidak instan, tidak sekedar bahwa saya menyemangati diri saya jadi kuat gitu.
itu perlu juga dilatih, perlu juga disimulasikan, ya kan? Perlu juga diuji cobakan seperti itu. Jadi satu itu stand up. Kita kuat, kita tahan, kemudian kita bisa menghadapi, bisa mencari solusi atas stres-stres yang kita dapatkan. Ya, misalnya beban tugas banyak. Iya. Berarti kita nanti copingnya harus gimana nih kalau tugasnya banyak? Apakah kemudian kita membuat list untuk pekerjaan mana yang prioritas? Ataukah kita bagi jadwalnya, ya kan, satu hari menyelesaikan satu ini, atau bagaimana manajemen beban untuk diri kita sendiri dan manajemen waktunya bagaimana, karena kita paham ritmenya masing-masing orang berbeda gitu kan. Yang kedua ya tadi stand up ya, yang kedua itu speak up. Nah ini yang jarang nih, kadang-kadang orang merasa kuat, bisa mengatasi masalahnya sendiri sehingga tidak mau mencari pertolongan. Ingat, mencari bantuan itu bukan tanda kita lemah, ya, bukan tanda kita lemah. Justru mencari bantuan itu adalah tanda kita kuat dan kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Karena kalau kita sudah mencoba stand up itu kita tidak mampu dan kelelahan ya secara fisik maupun mental, kita tidak speak up ke orang lain tidak akan bisa membantu, tidak tahu. Ya, ke orang lain tidak tahu apa yang perlu dibantu, apakah kamu perlu bantuan atau tidak, mana yang perlu dibantu, ya dosen kamu mau bantu yang mana itu. Ya, kalau gimana Mbak skripsinya, apakah sudah selesai? Oh siap Bu, aman, sedang saya susun gitu terus. Tapi gitu berhari-hari kan orang lain akan menganggap bahwa kamu sedang berusaha untuk menyelesaikan, mencari solusi gitu kan. Tapi kalau kamu speak up, sudah saya coba untuk susun Ibu, tetapi saya kesulitan di bagian ini, boleh dibantu Ibu, nanti orang lain akan membantu. Jadi stand up, speak up seperti itu. Kadang memang yang sulit speak up, karena stigma tadi. Betul. Kalau kita ngomong tentang bahwa saya cemas ini, terus nanti respon orang lain tuh yang berikutnya ya, respon orang lain tidak selalu seperti yang kita inginkan, sehingga teman-teman mahasiswa perlu mencari atau perlu menemui orang yang memang kita sudah rasakan bahwa orang tersebut membuat nyaman diri kita. Nah, di program di Kementerian Kesehatan ya, di pemerintah sudah ada yang namanya P3LP, pertolongan pertama pada luka psikologis. Ya, jadi tidak cuma P3K ya. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, ada P3LP dan itu sudah disosialisasikan baik di sekolah dari mulai usia dasar sampai dengan perguruan tinggi, sampai dengan untuk kantor, untuk pondok pesantren. Nah, di kampus kita itu nanti akan ada sosialisasi, kemudian mari kita gencarkan bahwa masing-masing kita ini bisa menjadi first aider namanya, penolong pertama. Nah, untuk penolong pertama itu seperti tadi Bu, kita harus ngomong ke siapa saja, semua unsur di sini, bahkan sampai tenaga penunjang, misalnya apa, klinik servis, parkir, kemudian satpam itu, kemudian penjaga kantin ya, mungkin ada kantin, ada tempat untuk jajan, itu juga harus kita sosialisasikan. Siapa tahu beliau sebagai first aider. Tapi yang perlu diingat, first aider itu bukan pemberi terapi. Dia hanya menemukan kasus pertama, membuat happy atau yang perlu ditolong itu nyaman dulu, aman dan nyaman dulu. Kemudian kita linkkan atau kita antar untuk menemui siapa yang bisa menolong lebih berwenang. Ya, jadi kapasitas untuk menolong yang sebenarnya itu misalnya apa? Oh, ternyata dia kesulitan atau butuh bantuan berbicara dengan dosennya. Oh, berarti dibantu untuk ayo aku temani kamu untuk ngomong ke gitu. Jadi bukan sebagai yang memberi terapi, memecahkan solusi, itu enggak. Nanti pada takut tuh semua. Aduh, nanti teman aku ngomong ke aku tentang kasus bullying, aku harus ikut-ikutan campur gitu. Enggak sampai ke situ. Nanti akan ada sampai dengan bantuan profesional bila dibutuhkan. Nah, itu nanti akan ada jalurnya. Jadi jangan khawatir, first aider itu adalah yang nemu kasus pertama, kamu kok nggak pernah ke kampus, kenapa? Apa yang perlu ku tolong? Terus, aku begini. Kamu perlu ku temani, kamu perlu aku datang ke rumahmu. Perlu diajarin apa? Nah, itu sudah merupakan bagian dari treatment kita untuk memberi perhatian teman-teman kita atau lingkungan kita yang mengalami luka psikologis. Kalau ngomong luka psikologis nggak yang sampai krisis, yang sampai heboh dulu ya, itu karena
ini adalah penolong pertama gitu. Menarik nih Bu, kita bahas yang penolong pertama tadi. Iya. Nah, kalau misalnya saya menjadi seseorang yang didatangi teman saya, terus dia bercerita tentang keluhannya. Nah, terus itu gimana cara saya untuk merespon supaya dia tidak tersinggung dan tidak merasa terintimidasi gitu, Bu? Ya, karena kalau first aider itu kan memang memberikan perhatian, kemudian sebagai penolong pertama ya, atau menerima laporan atau menerima keluhan pertama, itu sudah sebagai first aider. Kemudian kan kita pastinya kalau kita mampu memberikan penawaran bahwa apakah ada yang perlu dibantu, apakah kamu hanya perlu kutemani saja, kamu mau cerita nggak mau, aku pokoknya ini aib, ini aku nggak mau cerita, aku cuma butuh ditemani, ya udah. Jadi kita tidak memaksa happy atau orang yang bermasalah itu harus cerita kronologis semuanya dari awal sampai akhir, nggak perlu dipaksa. Jadi kalau yang bersangkutan itu aku cuman pengen curhat aja gitu, oh ya, terus sekarang apakah kamu membutuhkan orang lain untuk membantu kamu lebih dalam kayak gitu, terus enggak, aku cuma cerita-cerita ya gitu. Oh iya, cuma gitu aja, jangan dengan begitu dia nyaman, selesai gitu. Jadi kalau kita takut tersinggung karena kita kan nggak memberikan terapi atau kita tidak memberikan advies atau nasihat apapun, kita cuma mengarahkan saja, kemudian kita cuma mengikuti ritme yang curhat atau yang cerita itu, dia menghendaki ditolongnya seperti apa ya. Jadi ada beberapa kasus juga seperti itu, ternyata cukup selesai hanya didengarkan oleh temannya saja dan ditemani. Bahkan permasalahannya apa itu sudah selesai duluan gitu. Itu kan karena awal ya. Jadi sudah selesai baik-baik aja, tidak usah perlu sampai orang lain tahu, tidak usah sampai jadi masalahnya lebih besar. Itu ternyata selesai juga. Seperti itu. Jadi bukan kemudian kalau ada yang minta saran ke kita terus kemudian kita yang ikut-ikutan kayak punya masalah gitu ya. Padahal mungkin di luar kapasitas kewenangan maupun keilmuan dari first aider-nya. Jadi cuma sekedar menemani, membuat dia nyaman. Terus kalau dia misalnya aman ya, saya sudah, kamu pucat, apakah kamu sakit? Enggak, aku udah beberapa hari nggak makan, nggak nafsu. Yuk sekarang aku temani kamu makan, ya seperti itu ya. Jadi ada treatmentnya sehari-hari diajak bicara itu saja sih, nggak yang kemudian berusaha untuk menjadi profesional itu enggak gitu. Teman ngobrol gitu nanti. Iya, sharing-sharing gitu aja ya Bu ya. Jadi membuat mahasiswa atau individu atau orang lain itu merasa bahwa ada yang masih mau mendengarkan tanpa tanpa melabel, tanpa mengatakan kalau masa kayak kamu aja masalahnya itu kayak gitu aja kamu keluhin gitu. Itu mah sudah biasa. Kamu mah enak daripada aku loh, malah adu mekanik permasalahan. Nah, kayak gitu. Seringkali itu terjadi ya. Iya, ternyata first aider-nya lebih gede masalahnya. Cuma dia nggak mau speak out aja. Iya. Itu dari tadi ya. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi first aider itu seperti teman bicara ya, seperti ruang ini kan sekarang ini menjadi tempat nyaman untuk orang berbicara dengan terbuka, kemudian tanpa dihakimi, tanpa terlalu dijamin sabar, maksudnya dinasehatin yang panjang lebar, karena masalah kesehatan mental itu tidak berkonotasi bahwa kamu tidak bersyukur, kamu kurang sabar, kamu terlalu baper, itu enggak ada sangkut pautnya sama itu gitu. Karena tidak nyaman ya memang tidak nyaman psikologisnya ya kan. Orang lain menganggap itu sepele, belum tentu yang bersangkutan yang mengalami itu masalahnya tidak sesederhana itu ternyata. Iya, betul. Nah Bu, menurut Ibu sendiri pola hidup sehat itu berpengaruh nggak sih Bu ke kesehatan mental kita, kayak misal
makan yang teratur. Kadang kan mahasiswa suka lupa ya Bu. Terus Tidak lupa kadang-kadang menyengaja. terus tidur yang cukup gitu Bu. Berpengaruh nggak Bu itu ke kesehatan mental? Sangat berpengaruh. Sangat seperti Ibu tadi di awal menyampaikan ya, kesehatan fisik, psikologis, kemudian hubungan sosial, mempengaruhi hubungan sosial ke perilaku kita itu kan saling berkaitan. Ya kan? Jadi misalnya apa namanya? Ibaratnya kan badan ini ada kendaraannya kita. Ya kan, kalau kita nyawa atau kita mentalnya itu baik, tapi kendaraannya untuk kita beraktivitas dan kita untuk berkarya itu tidak baik-baik saja, juga masalah. Kemudian fisiknya kita sehat, kendaraannya bagus, tapi penumpangnya yang menggerakkan kendaraan itu yang ngawur, yang kebut-kebutan, atau yang berhenti mendadak kayak gitu juga tidak bisa jalan, ya, Iya. tidak ada perilaku yang positif sampai ke tujuan seperti itu. Jadi seperti tadi tidur, ya istirahat tidur itu juga berpengaruh untuk regenerasi sel, kemudian untuk perbaikan sel-sel yang rusak, pertumbuhan sel untuk usia remaja itu atau remaja atau dewasa muda pada mahasiswa itu kan sedang pertumbuhannya sedang jalan, kemudian ada sel-sel rusak itu diperbaiki, kemudian ada saraf pembentukan saraf baru, kemudian nanti ada produksi hormon atau yang lain yang dikendalikan ketika kita tidur ya, ketika kita tidur jadi keaktifannya diturunkan, dirilekkan, mengistirahatkan kerja otak ya kan, seperti itu. Jadi itu juga ada fungsinya. Kemudian istirahat tidur, kemudian olahraga ya kan, itu juga ada manfaatnya. Jangankan olahraga dan tidur ya, makan ya, makan ya, 80% dari tubuh kita tuh kesehatannya itu kan dipengaruhi oleh makanan ya. Iya. Jadi semua kata pakar itu kan mengatakan sebenarnya semua sumber penyakit itu ada di makanan. Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh, baik makanan maupun minuman ya kan, seperti itu. Jadi itu pasti sangat berpengaruh. Kemudian nanti berjemur sinar matahari itu juga sangat mempengaruhi produksi hormon untuk tidur lebih nyenyak, terus badan menjadi lebih happy ya, bahagia, lebih bersemangat seperti itu. Kemudian nanti ada juga cairan. Nah, cairan tubuh juga tidak boleh kurang karena dehidrasi ternyata mempengaruhi kerja tubuh dan kerja otak. Yang itu juga mempengaruhi suasana hati. Nah, seperti itu. Jadi sangat-sangat perlu untuk disampaikan korelasinya antara menjaga kesehatan fisik hubungannya dengan mental. Tidak hanya sebatas untuk mencapai bentuk tubuh yang ideal, yang proporsional, yang bagus, yang langsing, yang tinggi, yang kurus, kayak bukan hanya sekedar itu saja, tetapi juga akan mempengaruhi suasana hati, kemudian mempengaruhi seseorang untuk menangkap informasi, mempersepsikan, menerjemahkan atau mengcoding ya, sebutannya mentranskrip ya. Kalau kita ada pesan, misalnya dosen menjelaskan, kemudian kita menangkap dengan baik, konsentrasi, fokus, tidak mudah lupa, ya kan? Itu juga ada kaitannya dengan mental juga. Coba kamu bayangkan kalau kamu lupa pada hal yang sepele gitu ya, itu jengkel nggak? Iya Bu, pasti. Jengkel. Apalagi cemas, kayak mau udah tua aja kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi itu juga mempengaruhi. Pada lansia juga seperti itu. Kemudian kok saya jadi lupa, kok saya hal sepele aja nggak ingat, itu cemas gitu. Dan dicari tuh harus sampai ingat itu apa tadi yang lupa tuh. Gelisah biasanya Bu kalau terus tadi mau ngapain ya gitu Bu. Cemas, kemudian selain itu terus merasa bersalah. Nah, itu juga mempengaruhi nanti. Oh iya. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi ya mulai sekarang kita harus aware sama kesehatan kita semua. Ya. Nah, Bu, sekarang kita bicara soal media sosial, Bu. Ya. Kadang kala media sosial itu menjadi satu hal yang toksik karena kita kan melihat
kehidupan orang di media sosial tersebut. Mm-mm. Nah, kadang kita jadi membandingkan nih Bu, diri kita sama diri orang lain. Nah, gimana Bu cara kita untuk mengontrol itu agar media sosial tidak menjadi satu hal yang toksik begitu? Ya, dengan segala kelebihan dan kelemahannya, sebuah teknologi dibuat itu pasti niat pembuatnya itu adalah untuk kebermanfaatan. Ya, pasti. Hanya saja pengguna kemudian yang memanfaatkan itu kan pribadi yang berbeda-beda. Niatannya sudah beda-beda lagi tuh ya. Jadi melenceng, jadi toksik, jadi ada sisi negatifnya, itu tergantung penggunanya. Sama seperti kalau kamu beli produk ya, misalnya katakanlah kalau kamu beli produk seperti ini kan, beli produk, kemudian kan pasti di produk itu pasti ada tulisan bagaimana cara menggunakan, kemudian bagaimana cara perawatan, terus tidak boleh apa yang tidak boleh dilakukan pada produk itu ya kan. Iya. Misalnya kayak baju itu nggak boleh dicuci di mesin cuci ya, tidak boleh dikeringkan dengan mesin, tidak boleh dijemur di bawah matahari langsung, nah itu pasti ada. Nah, pada mahasiswa atau pada remaja kadang-kadang yang dibaca banget itu cara penggunaannya saja. Oh, menggunakannya begini gitu. Sehingga lupa bahwa ada yang poin yang seharusnya tidak boleh. Sama kayak obat. Obat itu diminum bila kamu merasa seperti ini. Tidak cocok bila diminum pada orang yang begini gitu kan. Nah, kalau kita hanya membicarakan oh obat itu cocok buat aku, diminum, ternyata kita ada di bawahnya ada kontraindikasi yang tidak boleh minum obat itu. Sama kayak di gadget atau di media sosial gitu. Seperti kita butuh ini enggak sih gitu. Contohnya kalau kamu ngikutin follow infotainment gitu kan banyak sekali itu, ada infotainment yang ini dari pagi biar malam cetar atau gimana itu kan dari pagi sampai malam mau tutup televisi bubar itu kan isinya infotainment, kami ngikut semua. Media sosial juga gitu dari Kajibur semuanya itu ngikut itu. Nah, banyak jadi kayak seperti dibanjiri informasi terlalu banyak yang kamu tidak seleksi indikasi kontraindikasinya sama yang dibutuhkan. Iya. Ya kayak obat itu, kalau kamu nggak butuh obat itu ya ngapain kamu nelan itu kan? Sama konten media sosial seperti itu. Kalau saya cuma butuh berita yang dari pemerintahan gitu, yang valid dari info-info tentang masalah pemerintahan, ya berarti saya ikutin ini udah yang valid. Selesai. Kalau yang lain bunga-bunga aja, mau seliweran di medsos kita silahkan gitu. Nah, terkadang seperti itu. Jadi kalian kelelahan ngikutin berita, apalagi kalau di Indonesia kan berita misalnya masalah kecelakaan itu bisa sehari muncul dari pagi sampai sore sampai malam, beritanya Sampai sama besoknya tapi lagi. salurannya beda-beda. Iya, betul. Itu berhari-hari Iya. ya. Terus belum lagi nanti kamu pasti baca komentar-komentar orang lain gitu loh. Nah, itu kan sama-sama di bawah tuh banyak tuh. Iya, Ada betul. yang pro dan kontra, jadi makin berkembang, kamu makin terpengaruh itu walaupun kamu itu bilang ini cuma aku sekedar iseng baca aja kok, tapi ketika kamu lepas, kamu tutup medsos itu, otak kamu tuh terus nyimpen, nggak bisa di-delete gitu, nggak bisa dihapus-hapus, kamu tetap kesimpan. Dan suatu waktu ketika kamu dalam kondisi stres, dalam kondisi tertentu itu bisa ke-trigger yang sama maju itu, bisa memorinya muncul gitu kalau momennya pas itu. Nah, itu yang bikin sampah-sampahnya itu masuk. Jadi ada yang kalian harus puasa media sosial, terus hanya membatasi media sosial apa saja yang akan dilihat, akan diikuti perkembangannya seperti itu. Terus kamu juga batasi, saya akan membaca berita tentang ini cukup dari sumber ini dan sekali gitu. Kadang kan udah misalnya kecelakaan udah beres, sudah bersih, sampai kamu pasti ngikutin sampai pelaku ini jadi tersangka gitu, sampai diikutin sampai tersangkanya ternyata punya keluarga, punya anak, tidak mampu, sampai diikutin sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan itu kan. Iya, Udah kan tahu, tapi saya nggak bisa ngendalikan, Bu, saya kepo. Iya. Betul. Jadi otaknya penuh. Sangat mempengaruhi itu. Nanti kualitas tidurnya terganggu, fokus konsentrasinya jadi terganggu, tidak mindful ya, tidak fokus, tidak kusuk gitu kan. Jadi kamu harusnya mempelajari ini, jadi kamu terdistraksi memori karena asupan dari media sosial itu.
Ya, dan kelelahan sendiri nanti Iya. lama-lama. Berarti harus bisa mengontrol diri ya, Bu. Betul, berarti tergantung kita yang pemanfaatan dari teknologi itu kan. Iya, betul betul. Nah, terakhir nih Bu, kalau boleh kasih motivasi buat teman-teman mahasiswa biar bisa semangat dan tetap sehat jiwanya sampai momen wisuda itu tiba. Iya, teman-teman mahasiswa ingat dosen kalian itu bukan dukun ya. Jadi kalian perlu speak up kalau ada kesulitan. Kalian perlu belajar untuk stand up. Kalian dari semester 1 sampai dengan semester 7, kemudian mau menuju ke wisuda, kalian kuat. Berarti kalian stand up-nya itu sudah bagus, coping mekanismenya sudah bagus. Cuma kan kita perlu dosen dan pengelola itu perlu tahu kamu itu mengalami kesulitan di mana, apa, sebelah mana yang perlu dibantu dan lain sebagainya. Jadi harus belajar speak up untuk kesulitan. Kemudian yang kedua, mencari bantuan itu bukan sebagai kelemahan. Jangan gengsi, nggak usah sok kuat. Jangan dengerin orang yang bilang kalau sedikit-sedikit ngeluh itu adalah lemah gitu kan. Tapi itu dijadikan sebagai kekuatan. Jadi mencari bantuan itu adalah kekuatan supaya kamu mendapatkan support sistem yang bagus, support group yang bagus. Dan masing-masing dari kita punya tugas apa? Penolong pertama pada luka psikologis bagi orang lain, ya. Tidak hanya bagi keluarga kita saja, tidak hanya bagi teman dekat kita atau bestie-nya saja, tetapi semua orang. Jadi mulai sekarang bantu orang lain itu sama halnya dengan membantu diri kita sendiri. Perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan dan ucapkan kata-kata seperti kamu sukai kata-kata itu. Jadi jangan mengucapkan kalimat atau kata-kata yang kamu sendiri nggak mau dengar itu, karena bisa jadi kalimat kita yang kita asumsikan bahwa kita bercanda atau hanya sekilas saja itu ternyata terpatri kuat di dalam benak seseorang dan itu menjadi luka karena kita tidak pernah tahu bahwa orang-orang di sekitar kita itu sedang memiliki beban apa, memiliki kesulitan apa mungkin yang dia tahan, memiliki perjuangan seperti apa, kita tidak tahu. Jangan samakan hidup kita dengan orang lain. Dan kalau kamu punya kesulitan, kamu tidak satu-satunya orang yang memiliki kesulitan. Orang lain juga kadang memiliki kesulitan yang sama dengan kamu. Jadi, mari kita menjadi support group, support system bagi orang lain. Kemudian kita juga meminta pertolongan pada orang lain yang ada di sekitar kamu supaya kita tetap bisa sehat jiwa sampai dengan wisuda. Amin. Wah, menarik sekali materi hari ini teman-teman semuanya. Banyak banget insight yang bisa kita dapat dan kita ambil dari Ibu Pipin. Alhamdulillah. Mulai dari keseimbangan antara akademik dan kesehatan jiwa, punya support system yang baik, sampai bagaimana kita tetap bisa menghadapi tekanan yang ada ya Bu ya. Ya. Dan ingat tadi kata Bu Pipin, kita bisa menjadi penolong pertama. Itu teman-teman. Terima kasih Bu Pipin atas waktu yang telah diberikan buat kita. Dan buat teman semuanya, semoga obrolan ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua bahwa sehat jiwa itu sama pentingnya dengan nilai akademik kita. Jadi, yuk sama-sama kita tetap jaga diri, tetap semangat dan berpikir positif untuk setiap proses yang kita hadapi. Nantikan obrolan-obrolan menarik lainnya dari Ruang Nyaman Bercerita, Lab Smart EduTech Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Magelang di edisi selanjutnya. Saya Afifa Agustina pamit undur diri, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.